Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilis Miati, NPM 18010100077, nomor urut 98, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran, yaitu penggunaan media belajar Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran Al-Quran Hadis dalam memahami kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya sekarang? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga semua selalu sehat semua dalam keadaan pandemi ini. Amin. Kesehatannya ya. Amin. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ibu akan menjelaskan bab 2, yaitu yang berjudul memahami kekuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kekuasaan Allah. Penciptaan alam merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mencipta juga menghancurkan alam semesta ini. Ungkapan kesyukuran atas segala nikmat alam semesta ini dibuktikan dengan sikap bersahabat dengan alam yang lebih baik. Ayat-ayat kosmologi dalam Al-Quran merupakan petanda lain dari fakta alam semesta. Jadi, pada hakikatnya alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah SWT, keesaannya, kebesarannya, kemahakuasaannya, dan belas kasihnya. Sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Yang kedua adalah pembahasan dari rahmat Allah SWT. Secara etimologis, rahmat terdiri dari pola perubahan. Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat diantaranya dari Al-Imam Al-Rohib dari kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, menyebutkan bahwa rahmat adalah belas kasih yang menuntut kebaikan kepada yang dirahmati atau kebaikan semata-mata tanpa belas kasih. Selanjutnya yaitu hakikat, rahmat, dan cara mencapainya. Setiap muslim pasti mendambakan kasih sayang dari Allah SWT agar diberi kemudahan beribadah, menuntut ilmu, dan mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Rahmat atau kasih sayang Allah sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya orang yang beriman dan yang bertakwa. Makna rahmat artinya kelembutan yang terpadu dengan rasa iba. Jadi setiap muslim itu pasti akan mendambakan kasih sayang Allah. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus melakukan semuanya secara ikhlas dan secara istiqomah. Dan yang selanjutnya yang B adalah faidah rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan akan diberikan kepada manusia baik yang beriman kepadanya atau yang ingkar, khususnya di samping makhluk lainnya. Manusia tidak boleh berputus asa dari rahmatnya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh berputus asa. Apapun ujiannya, masalahnya, kita tuh harus tetap semangat dan tetap berjuang sampai kita tuh diberi rahmat. Rahmat Allah itu pasti, jadi kita tuh harus selalu berusaha, jangan mudah berputus asa. Selanjutnya adalah yang C,
orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengkhabarkan tentang hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat darinya. Di antaranya yang pertama yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad. Yang kedua, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mati syahid. Yang keempat, patuh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berbuat kebaikan. Yang keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mendengar dan memperhatikan Al-Qur'an. Yang kedelapan, berinfak dengan ikhlas. Yang kesembilan yaitu penghuni surga. Berikut adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang D, keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuni surga adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta karena rahmatnya lah yang menentukan seseorang masuk surga dan tidaknya. Jika kembali kepada cakupan makna rahmat, maka tepat sekali seorang hamba bisa masuk karena rahmat darinya, bukan murni ibadah dan amal soleh. Sungguh pun demikian, ibadah dan amal soleh seorang itu juga rahmat darinya. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut jelas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seorang berhak masuk surga di samping amal ibadahnya yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya yaitu E, perintah menebar kasih sayang. Perintah ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, orang-orang yang berbuat kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya engkau akan disayang oleh semua yang di langit. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ayat dan hadis tersebut, keterangan tersebut di atas, seseorang sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cobaan hidup sehingga selamat dari perbuatan maksiat dan dosa di samping tercapai keinginannya, sukses dan berkah hidupnya. Sungguh termasuk orang-orang beruntung dan bahagia orang yang beriman dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup sehingga selamat dari api siksa neraka. Ibu ada kuota untuk hari ini ya, kata-kata mutiara, yaitu jangan pernah lelah untuk belajar meskipun secara online, karena belajar adalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena hidup adalah mimpi yang terrealisasi. Mungkin dari Ibu cukup segitu penjelasannya. Dari anak-anak sekalian ada yang ditanyakan? Bagus ya Bu kata-katanya. Semangat ya Bu. Sangat menyemangati diriku ini Bu yang lagi kuliah online Bu. Pokoknya tugasmu semangat Bu. Secara online anak-anak. Oh baik Bu. Siap Bu. Gimana dengan materi yang Ibu jelaskan, ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup Bu. Ada tugas nggak Bu? Oh iya, tugasnya nanti mencari ayat Al-Quran yang berkaitan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditulis ya Bu. Gak usah banyak-banyak ya Bu. Enggak, cuma 2 aja. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Ibu. Nanti kita lanjut di minggu depan. Baik Bu. Sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan pembelajaran hari ini melalui media belajar Zoom meeting. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.